Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dipancarluaskan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Kompleks Masjid Darussalam Sangatta Kutai Timur, Suada 91,1 FM, Radio Informasi dan Inspirasi Keluarga. Alhamdulillah sahabat saudara, hari ini Selasa 17 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 10 Januari 2023. Sahabat sehat Anda, Bang Darda kembali dapat menyapa sahabat di sore hari ini di program Talkshow Tarbiyatul Aulad bersama Ustadz Khairuddin Harahap. Baik sahabat saudara, kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz sore hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bang Darda juga dalam keadaan sehat walafiat dan juga pendengar suada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat saudara, kita awali jumpa kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ustadz Khair, sore hari ini kita lanjutkan pembahasan kita tentang buku Tarbiyatul Aulad ya. Kemarin sampai kepada pasal yang kedua. Ya, perasaan psikologis terhadap anak. Ya, silakan Ustaz. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa ajma'in. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita dipertemukan kembali di acara Tarbiyatul Aulad ya, di kegiatan Suada. Mudah-mudahan mendatangkan keberkahan dan manfaat buat kita semuanya. Selawat dan salam semoga senantiasa tersampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk pekan lalu ini mungkin mengulas sepintas yang sudah kita bahas bersama di pasal kedua ini adalah perasaan psikologis terhadap anak. Bahasan kita di pekan lalu itu adalah kedua orang tua secara fitrah ya atau kodrat akan mencintai anaknya, dan itu sudah selesai kita bahas bahwasanya kecintaan terhadap anak itu adalah merupakan fitrah fitrah manusia gitu ya. Untuk di bahasan hari ini kita masuk ke pembahasan yang kedua dalam pasal yang kedua, perasaan psikologis terhadap anak gitu ya. Bahwasanya di pembahasan yang hari ini yang akan kita bahas bersama adalah kasih sayang terhadap anak merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya gitu ya. Dan ini adalah luar biasa kalau kita pahami nanti apa isi dalam buku ini gitu ya, dan tentunya rasa kasih sayang ini adalah merupakan salah satu modal utama juga bagi orang tua untuk menghantarkan anaknya sukses gitu ya. Sukses besarnya tentunya adalah sukses dunia dan akhirat seperti itu. Amin ya Allah. Maka di dalam buku ini dikatakan di antara perasaan-perasaan mulia yang ditanamkan Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kedua orang tua adalah perasaan kasih sayang terhadap anak-anak. Perasaan ini merupakan kemuliaan baginya di dalam mendidik, mempersiapkan dan membina anak-anak untuk mencapai keberhasilan dan kesuksesan yang paling besar. Masya Allah. Dan di dalam buku ini juga ya dikatakan bahwasanya orang yang tidak memiliki kasih sayang itu adalah menunjukkan bahwasanya orang tersebut adalah memiliki hati yang keras dan kasar gitu ya. Maka kalau orang yang memiliki hati yang keras dan kasar, tentunya sudah bisa dibayangkan bagaimana pola pendidikan yang akan diterapkan seperti anak-anaknya itu terhadap anak-anaknya. Maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita terkait dengan kasih sayang ini. Maka kasih sayang ini harus dimiliki oleh orang tua dan juga seorang pendidik gitu ya. Pendidik karena ya pendidik di sini tentunya selain orang tuanya juga ada guru-gurunya gitu ya, dan tentunya harus memiliki rasa kasih sayang terhadap anak gitu ya. Maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi ya. Laisa minna man lam yarham saghirana wala ya'rif haqqa kabirana. Tidaklah termasuk golongan kami orang-orang yang tidak mengasihi anak kecil di antara kami dan tidak mengetahui hak orang besar di antara kami gitu ya. Jadi artinya hadis ini ya kita diajarkan oleh Rasulullah SAW
untuk menyayangi orang-orang yang lebih muda, anak yang lebih kecil gitu ya, dari sisi usianya gitu ya, dan kemudian juga bagaimana yang kecil juga bisa menghormati orang-orang yang tua gitu ya, dan saling memberikan haknya gitu ya, hak anak yang lebih kecil atau yang lebih muda, maka dia berhak untuk mendapatkan kasih sayang gitu ya, dan kemudian yang lebih tua ya, atau orang yang tua gitu ya, maka dia memiliki hak untuk dihormati gitu ya. Jadi seperti itu ya. Ini dalam hadis ini kita diingatkan. Maka tentunya di sini perlu perhatian buat kita juga, bahwasanya di dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mengingatkan kita juga ya, dalam hadis yang lain, atan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rajulun wa ma'ahu sabiyun faja'ala yadummuhu ilaih faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam atarahamuhu qala na'am qala fallahu arhamu bika bihi wa huwa arhamur rahimin, rawahu Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah didatangi seorang laki-laki yang membawa seorang bayi, kemudian beliau memeluknya dan bersabda, apakah engkau menyayanginya? Laki-laki itu menjawab, tentu saja. Nabi bersabda, sesungguhnya Allah lebih menyayanginya daripada kasih sayangmu terhadapnya. Sesungguhnya Dia Zat yang Maha Pengasih dibanding orang-orang yang mengasihi. Masya Allah. Ini pelajaran buat kita dalam hadis ini gitu ya, bahwasanya memang kasih sayang itu tadi merupakan anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan ketika kita menyayangi seorang anak gitu ya, maka sungguhnya kasih sayang Allah jauh lebih besar luas, lagi, lebih besar gitu ya daripada kasih sayang yang kita berikan gitu. Jadi ya. Tidak ada apa-apanya ya. Tidak ada apa-apanya. Tapi memang kita harus terus ya untuk melatih, untuk menumbuhkan kasih sayang kita kepada anak-anak kita gitu ya. Dan kemudian juga di sini dalam sebuah riwayat ya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi seorang Arabi ya. Kemudian ja'an Arabi ila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam faqala atuqabbiluna sibyanakum fama nuqabbiluhum, faqala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam au amliku laka an naza'allahu min qalbika rahmah. Seorang Arabi telah mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, apakah engkau menciumi anak-anakmu, sedangkan kami belum pernah melakukan hal itu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah engkau ingin Allah mencabut rasa kasih sayang dari hatimu? Masya Allah. Luar biasa. Dari kasih sayang ketika kita dengan anak-anak kecil, kemudian kita menciumi anak-anak kita, gitu ya. Dan itu bukti kasih sayang kita. Itu salah satu bukti kasih sayang kita. Jadi mencium itu dianjurkan ya Ustaz ya? Dianjurkan ya kepada anak-anak kecil. Karena saya baru melakukan saat ini sama anak-anak ya. Dulu itu saya dengan orang tua saya kayaknya jarang mencium saya. Iya, maka di sini kan Rasulullah SAW mengingatkan ya kepada Arabi tersebut gitu ya. Apakah kamu mau kasih sayang dalam hatimu itu dicabut gitu ya. Masya Allah. Artinya itu bagian adalah cara untuk memelihara, menjaga kasih sayang kita kepada anak. Maka dengan cara mencium anak-anak kita gitu ya. Jadi Ustadz, ada kan orang tua itu yang memang agak keras ya. Bukan dia tuh sebenarnya baik banget, cuman karena tidak biasa seperti itu. Akhirnya dia tidak susah melakukan, terutama ayah ya, terutama ayah mencium anaknya itu kayak dia merasa gimana gitu ya. Cuman dia tuh pengen tapi ada rasa masih malu-malu. Nah mungkin gimana ya caranya untuk membuang rasa-rasa tadi, ragu tadi untuk anak-anaknya. Mumpung kan yang masih kecil nih. Kalau udah besar kan biasanya anaknya nggak mau. Gitu ya. Maka ini mungkin banyak cara ya yang bisa kita lakukan bagaimana untuk bisa kita berdekat dengan anak, terutama bisa menghilangkan rasa rasa sungkan untuk mencium anak gitu ya. Mungkin dengan cara bermain atau tidur di sampingnya kan bisa ya. Kemudian sambil baring-baring bersama, sekali-sekali mencium pipinya gitu ya. Nah, itu saya rasa hal yang mudah ya. Jadi harus dipaksa ya Ustadz ya. Harus memang dilakukan gitu harus dibiasakan gitu ya. Karena memang kalau tidak nanti sesuatu yang dianggap risih ya ketika mencium anak gitu ya.
kok tuh apa, jadi kadang-kadang hilang apa rasa apa namanya, rasa kadang-kadang kan gini, aku malu kan gitu. Benar-benar. Tumben apa tiba-tiba nih gitu ya. Nah, takut dianggap kok tiba-tiba mencium saya mungkin gitu ya. Takut dianggap kayak cengeng gitu ya. Tapi padahal itu sangat dianjurkan ya. Ternyata. Maka, Masya Allah. Ya, dianjurkan untuk mencium anak gitu ya. Karena kalau tidak, ya ancamannya apakah kita mau rasa kasih sayang itu diambil, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari hati kita gitu ya. Nah, itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Bukhari gitu ya. Masya Allah. Kemudian di dalam yang hadis yang lain juga, ini kita dalam sebuah riwayatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan kita tentang pentingnya kasih sayang ini gitu ya. Qabbala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam Al-Hasan bin Ali wa indahul Aqra bin Habis At-Tamimi jalisun faqala al-Aqra inna li asratu minal waladi ma qabaltu minhum ahadan fanazara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaih thumma qala man la yarham la yurham. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menciumi Al-Hasan bin Ali. Ketika itu di sisi beliau duduk Al-Aqra bin Habis At-Tamimi. Al-Aqra berkata, sesungguhnya aku mempunyai 10 orang anak, tapi tak satu pun di antara mereka pernah aku cium. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memandangnya dan bersabda, barang siapa yang tidak mengasihi tidak akan dikasihi. Allahu Akbar. Perlu ya mencium ya, perlu. Mencium anak gitu ya. Jadi mencium itu salah satu wujud kasih sayang. Kasih sayang kepada anak-anak kita gitu ya. Baik, bapak-bapak di rumah yang jarang bahkan tidak pernah mencium anaknya, mulai sekarang coba cium anaknya ya. Karena memang ada rasa beda ya Ustadz ya, ketika anak itu merasa dicium oleh bapaknya, ibunya, dia merasa mungkin hatinya berbunga-bunga. Dan begitu mendapatkan kenyamanan gitu ya dari seorang bapak dan seorang ibu gitu ya. Maka ini Aqra tadi 10 punya anak 10 belum pernah dicium ya. Gitu ya. Kalau dia tidak melihat Rasulullah mungkin dia nggak akan pernah menciumnya tidak akan pernah mencium. Maka Rasul mengingatkan kepada dia, la yarham la yurham. Siapa yang tidak memiliki tidak menyayangi maka tidak akan disayangi gitu kan. Artinya apa? Ya kita juga sebagai orang tua kalau nanti ingin mendapatkan kasih sayang dari anak-anak kita, tentunya juga masa-masa kecilnya kita berikan hal yang terindah, kasih sayang dari kita kepada anak-anak kita gitu ya. Insyaallah itu nanti ya karena mereka sudah merasakan kasih sayang itu, maka otomatis ya juga mereka akan benar-benar menyayangi kedua orang tuanya, dan juga dia gitu mungkin akan juga mengasihi teman-temannya ya, bahwa dia mendapatkan kasih sayang itu karena mendapatkan pendidikan kasih sayang itu gitu ya, dan kemudian itu akan tertanam di dalam jiwa anak gitu ya. Maka ketika dia bergaul dalam lingkungannya juga wujud kasih sayang itulah yang dia tampakkan dalam pergaulan sehari-harinya gitu ya. Maka ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus nantiasa kita jaga gitu ya. Allahu Akbar. Mungkin Bang Darda udah berapa anaknya Bang Darda? Bang Darda nanya 3. 3 ya, tapi udah setiap hari tiap hari dicium ya. Tiap hari. Nah, saat mau berangkat sekolah pas mungkin, mau berangkat sekolah, terutama saat itu. mereka pulang sekolah juga. Gitu enggak ya. Sih, cuman pas berangkat sekolah sambil mencium sambil mendoakan. Itu sebenarnya memang itu hal yang tidak dulu saya dapatkan, Ustadz. Tapi karena memang tadi kita mendapatkan ilmu baru kan, ilmu baru, ternyata mencium itu bagus untuk anak. Jadi mau tidak mau mungkin di awal-awal agak sungkan ya, karena tidak pernah melakukan itu. Tapi sekarang ya anaknya udah mau SMP tetap aja dilakukan itu. Mungkin bagi orang tua juga untuk membiasakan juga pas setiap selesai sholat 5 waktu ya, sambil anak minta ridho orang tuanya, dan kemudian orang tua mencium kening, pipi, kiri kanan anaknya gitu ya. Tapi saya kadang ngiri juga Ustadz kepada ada orang tua kadang ketika kita sholat di masjid gitu ya. Ada dia setelah sholat datang anaknya anaknya mencium dan dia gimana kembali mencium anaknya gitu ya. Mencium orang tuanya dan dia mencium anaknya lagi. Nah itu menurut Bang Dada luar biasa. Luar biasa. Suatu pembiasaan yang sudah dimulai sejak kecil kayaknya, yang sekarang kayaknya udah susah nih anak saya kalau diajak kayak gitu. Maka
Ya, di dalam hadis yang lain ya kita coba ini ya. Tadi kan kita sudah bagaimana ini ya, apa wujud kasih sayang itu dengan Mencium ya. mencium gitu ya. Dan kemudian di dalam hadis yang lain juga pernah bagaimana apa namanya kasih sayang seorang ibu ya, dalam riwayat ini diceritakan gitu ya. Bagaimana wujud kasih sayang seorang ibu kepada anak-anaknya gitu ya. Maka di sini za'atim ra'atun ila Aisyati radhiyallahu anha fa'atatha Aisyata salasata marat fa'atat kulla sabiyin laha tamratun wa amsakat li nafsiha tamratun fa'akala sibyan at-tamratain wa nazara ila ummiha fa'amidat il ummuh ila tamrati fasaqqatha fa'atat kulla sabiyin nisfa tamratin faja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa akhbarathu Aisyah faqala wa ma yu'jibuka min dalik laqad rahimahallahu bi rahmatiha sibyaniha rawahu al-Bukhari. Seorang wanita telah mendatangi Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Aisyah memberi 3 buah kurma kepada wanita itu ya. Aisyah memberikan 3 kurma kepada seorang wanita yang tadi yang datang kepada beliau gitu ya. Kemudian wanita itu memberi 1 buah kurma kepada setiap anaknya, dan ia sendiri memegang 1 buah kurma. 2 orang anak memakan 2 buah kurma itu dan melihat ibunya. Kemudian sang ibu sengaja memegang kurma dan membelahnya, lalu memberikan setiap belahan kurma itu kepada masing-masing anak. Maka datanglah Nabi SAW dan Aisyah memberitahukan kepadanya apa yang dilakukan oleh wanita itu. Diceritakan oleh Aisyah kepada Rasulullah SAW. Maka beliau bersabda, Rasulullah SAW, apa yang telah membuatmu heran dari perbuatannya itu? Sesungguhnya Allah telah mengasihi wanita itu disebabkan kasih sayang pada anaknya. Masya Allah. Jadi Aisyah terheran-heran juga ya awalnya ya. Bagaimana kasih sayang seorang ibu kepada kok bisa ya gitu mungkin bahasa sekarang. Luar biasa gitu ya. Allah. Dan kemudian kalau kita lihat di dalam mungkin kalau kita ingat-ingat ya Bang Darda ya, orang tua kita juga dulu mungkin kadang membungkus makanan itu ya kan, untuk sekolah untuk kita, ingat anaknya gitu ya, ketika ada makanan gitu ya, tidak langsung dimakan sendiri gitu ya. Tapi yang pertama diingat oleh ibu itu siapa? Anaknya. Sama dengan riwayat ini gitu ya. Padahal itu lagi bersama dengan dia, tetapi padahal anaknya sudah dapat satu-satu. Jadi dia gitu ya. teringat anaknya di rumah ya, justru ya, Masya Allah. Tapi apa namanya? Dalam hadis ini tadi bersama, padahal sudah pegang sama-sama gitu ya. Si ibu juga nggak makan kurmanya, tapi dia tunggu anaknya, dan kemudian dibelah dikasih lagi kepada anaknya, karena dia tahu mungkin posisi anaknya sedang membutuhkan itu gitu ya. Itulah wujud kasih sayang orang tua yang nggak bisa kita nilai kasih sayang itu dengan materi gitu ya. Dan orang tua kita dulu mungkin seperti itu juga gitu ya. Bagaimana orang tua kita dulu mungkin saat pergi ke undangan gitu ya, dan kemudian ada kue gitu ya, disanguin mungkin sudah ya. Kemudian mungkin sudah dicicip ya. Tapi ingat anak, kemudian dia lebih memilih untuk dibungkus daripada dia makan untuk kenyang gitu ya. Jadi karena ingat anak di rumah gitu ya. Dan itu luar biasa. Dan sampai saat ini mungkin kalau di bagian ibu ya, bagi ummahat itu adalah hal yang lumrah ya. Ketika mereka dapat makanan, yang diingat itu adalah anaknya. Lain dengan bapak ya. Lain ya, beda. Kalau bapak biasanya makan dulu gitu ya. Kalau bapak ya maksudnya malu juga kalau mau bungkus gitu. Betul. Jadi cenderung mungkin memang yang melakukan itu biasanya ibu ya Ustadz ya. Bahkan ibu ini luar biasa. Anaknya lagi sekolah, beliau sebelum anaknya pulang membuat jajanan kue di rumah. Ketika anaknya pulang nanti, Masya Allah udah tersedia kue di rumah untuk anaknya. Gitu ya. Kasih sayang orang tua. Maka dengar nih para anak gitu ya. Ingat kasih sayang orang tua kita kepada kita semuanya gitu ya. Supaya mari kita berbakti terus untuk kedua orang tua kita gitu ya.
Karena kasih sayangnya mereka itu luar biasa. Betul Ustaz. Dan memori itu masih tersimpan sampai sekarang, dulu ketika orang tua kita menyiapkan makanan kita ketika pulang sekolah. Nah, sehingga itu hal yang penting bagi ibu terutama di rumah, supaya ikatan cinta kasih sayang itu tetap ada dalam anak-anak ya. Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa. Maka ini anugerah dari Allah. Anugerah terindah. Betul. Adanya kasih sayang di dalam hati kita gitu ya. Nah, dan kemudian kita lanjutkan ya isi dalam buku ini. Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang anak kecil kemudian mendekati ajal, maka berlinanglah air matanya sebagai tanda kesedihan dan kasih sayangnya atas anak kecil, dan sebagai pelajaran bagi umat tentang keutamaan kasih sayang itu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat anak dalam mendekati ajal sakaratul maut gitu ya, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlinang air matanya, menangis gitu ya. Maka di dalam Al-Bukhari dan Muslim telah meriwayatkan dari Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengutus seorang kepada bapaknya untuk memberitahukan sekaligus berharap menjenguk putranya yang dalam keadaan sakaratul maut. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seseorang kepadanya membacakan salam dan bersabda, Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma fal tasbir wal tahsib, yang artinya sungguhnya bagi Allah apa yang diambilnya dan bagi dia apa yang diberinya. Segala sesuatu mempunyai rasa yang ditentukan baginya, maka bersabarlah dan janganlah merasa kehilangan. Itu nasihat Rasulullah SAW. Nah, kemudian putrinya itu mengutus utusan kepadanya dengan bersumpah kepadanya agar beliau mendatanginya. Maka bangkitlah beliau bersama Sa'ad bin Ubadah, Mu'ad bin Jabal, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, dan kaum lelaki lainnya. Kemudian anak kecil itu diangkat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mendudukkan di dalam buayannya, sedangkan napasnya bergerak tersendat-sendat sehingga berlinanglah air mata beliau. Saat bertanya, wahai Rasulullah, apa artinya ini? Beliau bersabda, ini adalah kasih sayang yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tanamkan di dalam hati para hambanya. Masya Allah. Jadi bentuk kasih sayang itu juga menangis kepergian anak kecil tadi ya Ustaz ya. Rasa sedih gitu ya. Jadi jangan dianggap laki-laki menangis tuh cengeng ya Ustaz ya. Ya jangan sampai gitu ya. Iya, karena dibilang kadang Ustaz ketika laki-laki menangis dibilang, kamu ini laki-laki kok nangis gitu kan. Gitu ya. Karena itu wujud kasih sayang wujud diberikan kasih Allah. sayang juga yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Masya Allah. Maka di dalam pembahasan yang ini juga ditutup dalam hadis ya. Kasih sayang merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam pembahasan ini ditutup dengan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'alallahu fi qulubi man syaa min ibadihi wa innama yarhamullahu min ibadihi ruhama. Allah menjadikan kasih sayang di dalam hati orang yang dikehendakinya dari para hambanya, dan sesungguhnya Allah hanya mengasihi hambanya yang suka mengasihi. Jadi ini perlu kita perhatikan. Kalau kita mau mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala juga, maka tanamkan juga rasa kasih sayang di dalam hati kita untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kalau dalam hadis yang lain itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, irhamu man fil ardi yarhamukum ma fis sama. Kasihilah apa yang ada di bumi, dan kemudian Allah akan apa yang ada di langit maka akan mengasihimu juga. Masya Allah, Masya Allah. Malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kasih sayangnya kepada kita ketika kita menebar kasih sayang. Ya.
Dan tentunya ini adalah bab terkait dengan kasih sayang kepada anak. Tetapi Masya dengan Allah. adanya kasih sayang kepada anak, tentunya juga kita akan mengasihi, Ya. menyayangi orang-orang yang ada di sekeliling Insya kita. Allah. Dan kemudian ini kalau didapatkan oleh anak-anak kita, maka insya Allah anak-anak kita juga akan mendapatkan pendidikan dari sana. Masya Apa pendidikannya? Allah, Masya Maka Allah. mereka akan juga menumbuhkan rasa kasih sayang di dalam hatinya untuk diberikan kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya gitu ya. Jadi kalau mereka ada kasih sayangnya, maka mereka akan bisa memberikan kasih sayang itu gitu ya. Tetapi sebaliknya, kalau ada sifat keras di dalam hatinya, maka yang keluar dari perilakunya kepada orang-orang di sekelilingnya juga adalah sikap kerasnya gitu tadi ya. Sikap keras dan kemudian sikap kasarnya yang akan didapatkan oleh orang-orang yang ada di sekelilingnya. Maka Masya mari Allah, kita tanamkan Masya wujud rasa kasih sayang kepada Anak-anak. anak-anak kita gitu ya. Lewat apa? Lewat kasih sayang kita sebagai orang tua gitu ya. Itu Bang Darda ya. Oke, di baik, pembahasan baik, kali ini. baik. Ya. Jadi kita tadi mencium ya, Iya. terus kita juga memberi hadiah, makanan kepada mereka ya, juga menangis ya. Iya. Menangis ini bukan berarti menangis asal ya, tapi menangis ketika mungkin anak kita terjatuh, kasihan gitu ya, bukan malah syukurin loh ya kamu kapok. Iya, iya. Tidak begitu ya sahabat sada. Masalah Ustaz. Jadi kasih sayang ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita dan harus kita jaga. Kalau kita ingin kasih sayang dari Allah, maka kita juga harus mengasihi orang-orang di sekitar kita, terutama anak kita ya Ustaz ya. Nah, bagi para orang tua yang masih agak keras nih sama anak-anak, maksudnya kalau dalam hal aturan sih tidak ada masalah ya rasanya Ustaz ya. Kalau kita apalagi anak-anak melakukan kesalahan, tentunya harus ada ketegasan. betul. gitu Jadi bentuk kasih sayang itu bukan berarti kita harus lembek-lembekan terus ya Ustaz sama anak ya. Ketegasan itu juga bentuk kasih sayang, tapi tegas dalam hal apa? Kan kita harus bisa juga memilah dan memilihnya. Betul gitu ya. sekali. Kadang tegas dalam artian yang tidak penting. Gitu ya. Pernah nggak dengar sebuah kisah itu ya yang dikisahkan bahwasanya ada seorang anak karena kesangking sayangnya si orang tua tadi terhadap mobilnya gitu ya. Ketika ada satu saat si anak kemudian dengan ekspresinya dia mewujudkan ekspresi ininya gitu ya di mobil si bapak tadi yang akhirnya ini dalam sebuah kisah yang kemudian apa yang dilakukan oleh si bapak, kemarahan yang luar biasa sehingga dia hilang sudah kesabarannya, kontrolnya juga sudah hilang. Kemudian apa yang dia lakukan? Dia hukum anaknya gitu ya. Dia hukum tetapi dengan cara kekerasan gitu yang akhirnya tangan si anak tadi itu mengalami patah cedera dan kemudian akhirnya sakit anaknya dan kemudian meninggal. Bukan, kalau meninggal tidak gitu ya, dan kemudian harus dioperasi jadinya tangannya gitu kan. Menjadi cacat yang berkepanjangan jadinya gitu ya. Nah, maka kalaupun kita mau mengikop gitu ya terhadap apa yang dilakukan oleh anak kita itu harus terukur juga. Gitu ya. Jangan sampai yang emosi yang memuncak gitu ya sampai kontrolnya itu lepas gitu ya. Mana yang diboleh, mana yang tidak. Islam tetap memperhatikan itu gitu ya. Jangan sampai kita menghukum sehebat-hebatnya saja gitu ya tanpa itu sudah ada ukuran kalap ya Ustaz ya. Kalap gitu ya. Nah, itu juga ada kita dipandu ya. Mengikop itu boleh ya. Menghukum anak itu boleh, tetapi harus terukur dan mendidik gitu ya. Dan mendidik ya. Jangan kemudian hal sepele tetapi kemarahannya luar biasa. Tapi pada saatnya si anak melakukan hal yang melampaui batas, tetapi juga toleransinya luar biasa terhadap kesalahan itu juga nggak boleh. Itu nggak boleh juga harus ya. dilihat gitu ya. Artinya anak melakukan kesalahan dibiarin aja ya. Masih anak kecil. Iya. Betul nggak Ustaz kalau gitu? Harus dibimbing, terus dibimbing. Harus gitu dibimbing ya. Ustaz ya. Harus diarahkan gitu ya. Nah, bukan pemakluman ya. Nggak boleh pemakluman. Oke, dia anak-anak, tetapi harus wujud kasih sayang kita apa? Harus memberikan arahan, bimbingan, pendidikan gitu ya. Betul. Jadi seperti itu. Jadi nggak dibiarkan saja dengan dalih masih anak-anak
Mas, biarin ya. aja, nggak gitu juga ya. Iya. Jadi harus di tengah-tengah semuanya ya sahabat. Dan yang lebih tahu bagaimana kondisi anaknya, psikologinya adalah orang tua itu Orang tua, sendiri. karena orang tua yang paling dekat Iya, dengan anak-anaknya betul. gitu ya. Dan memang untuk ada sebagian orang tua yang memang agak keras sedikit ya, kita memang perlu banyak belajar sih Ustadz ya, harus belajar terus menerus sehingga tadi yang kita anggap mungkin ini baik kok untuk anak gue, ternyata ada yang perlu diperbaiki lagi Iya. dari sikap kita itu ya. Dan kemudian gini, Bang Darda ya, kadang dalam hal keseharian anak kita itu kan juga berinteraksi dengan lingkungan. Ya. Kadang di rumah itu kedua orang tua lembut gitu ya, sudah menunjukkan kasih sayangnya, kelembutannya gitu ya. Tetapi kadang di dalam lingkungan, kadang mereka menemukan pergaulan yang yang Betul. kasar ya, Iya. keras gitu ya, sehingga itu tertanam di dalam pikiran si anak, si gitu anak, ya. oke. Nah, dan kemudian juga bisa jadi dengan kalau saat ini gitu ya, Iya. kita kan dihadapkan dengan dengan gadget ya, ya, kan? macam-macam ya. Dan kemudian di situ kan ada aplikasi permainan. Betul, Di dalam betul. aplikasi itu kadang-kadang juga iya. yang melakukan kekerasan Betul, dan betul. kemudian saat mungkin online yang Betul. didengar itu adalah perkataan-perkataan kasar. Keluar gitu ya. kata-kata Keluar kasar kata-kata ya. kasar yang sehingga itu juga terbawa ke dalam keseharian si anak karena itu yang dia dapatkan gitu ya. Nah, memang mungkin orang tua nggak memberikan itu. Iya. Tapi di luar di luar sepengetahuan orang tuanya, orang tua ternyata dia mendapatkan hal itu gitu ya. Nah, ini menjadi perlu perhatian kita bersama. Kadang-kadang betul. saya ini sudah mendidik anak saya penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kelembutan gitu ya. Anak saya doakan, saya cium kalau mau berangkat sekolah itu senantiasa dia mencium meminta ridho dan kemudian saya lepas dengan doa gitu dan kemudian saya cium anak saya gitu kan. Tetapi kenapa kok tiba-tiba anak saya dapati dengan berhati ucapannya kok kasar begini gitu kan. Nah, tetapi itu perlu kita telusuri di mana dia dapatkan itu gitu ya. Masya Allah. Jadi orang tua perlu waspada juga Ustadz ya, dengan lingkungan yang sekarang luar biasa. Harus ekstra ekstra ketat. Kalau kejadian di sekolah Ustadz, seperti apa sih Ustadz? Misalnya karena banyak sekali saking sayangnya orang tua misalnya, dia tidak rela kadang anaknya dikasih peringatan oleh gurunya gitu. Kayak ada terjadi, pernah ya Ustadz ya begitu Ustadz? Mungkin kalau di berita ya pernah kita lihat ya. Iya ya, kalau berita banyak di ya. Berita pernah ya. Ketika anak dia ingatkan, kemudian orang tua tidak terima. Itu di berita ya. Pernah kita lihat juga dulu ada semacam kalau nggak mau anaknya dididik ya sekolahin aja sendiri gitu ya di rumah ya. Oke. Ada yang sampai membuat seperti itu gitu ya. Saking mungkin kecewa lah Ustadz ya, gitu kecewa. Karena berbagai protes yang mungkin mereka dapatkan gitu ya, sehingga membuat hal yang seperti itu gitu ya. Dan kemudian ya itu tadi ketika ada hal yang seperti itu, karena kan lingkungan ini juga kita nggak bisa juga mengurung anak kita gitu ya, dan mereka juga harus bisa diajari bersosialisasi dan kemudian melihat lingkungan yang ada. Tetapi tadi kita sebagai orang tua pendidik utamanya gitu ya, maka itu tetap harus kita mengarahkan mereka ketika menemukan hal-hal yang seperti tadi itu gitu ya. Maka ya kalau orang tua kan biasanya yang punya punya wewenang besar itu kan orang tua untuk mengatur anak gitu ya. Iya betul. Kadang-kadang kan gini, di dalam kenyataan yang memfasilitasi adalah orang tua, tetapi yang disuruh untuk untuk memperbaiki atau supaya anak nggak candu dengan bermain gadget gitu ya. Tetapi ternyata difasilitasi gitu kan. Itu agak bertentangan ya Ustadz ya. Kontra kan dengan apa yang diinginkan, tetapi di satu sisi difasilitasi. Tentunya kita juga sebagai orang tua itu harus bisa mengetahui segala konsekuensi dari apa yang kita inginkan gitu ya, dan kemudian harus bangun komitmen bersama gitu ya. Dan jangan kemudian nanti setelah kejadian baru tinggal keluhan dan mengeluh gitu ya.
Nah, dan kemudian ketika ada keluhan tapi nggak mencari solusi bersama atau diberikan solusi, nggak mau juga, Nggak ya mau nggak akan juga, selesai kan gitu ya. gitu ya. Artinya memang kalau permasalahan itu di gadgetnya, ya ambil dong, Ambil gitu gadgetnya kan. dong, jangan kan, merasa kan? kasihan ya. Karena Itu. gini Ustadz, dia berpikirnya gini, kadang orang tua itu, aku nggak mau anakku menderita kayak aku dulu gitu ya. Sekarang anakku harus lebih baiklah daripada diriku, sehingga semua fasilitas itu diberikan. Itu dia merasa itu bentuk kasih sayang dia kepada anaknya. Iya. Mungkin ada yang seperti itu. Ada Ustaz. Ya. Tetapi memang itu tadi ada batasannya. Batasannya Ya, ada. memang harus kita juga sebagai orang tua, wujud kasih sayang itu harus betul-betul diperhatikan Iya. juga. Ya. Tidak semua maunya anak diikuti gitu ya. Betul. Kalau semua maunya anak diikuti luar biasa gitu. Kalaupun sebagai orang tua itu mampu ya. Mampu gitu ya untuk memenuhinya gitu ya. Oh, ya. Bisa dibayangkan kalau anak itu ya, kalau ketika dia usia remaja, kalau belum sampai usia untuk mendapatkan izin mengemudi. Nah, Iya. iya betul Ustaz, Kan ada ya. aja tuh anak tuh, Betul, belikan betul. aku motor. Iya. Nanti kalau sudah usianya belum, tapi kalau orang tuanya mampu, belikan aku mobil, ya kan? Ada yang juga mungkin yang seperti dibelikan, itu ya. ya. Kalau bagi yang mampu itu kan nggak ada masalah ya. Betul. Dia sanggup gitu ya. Sanggup, Tapi betul. apakah itu bentuk wujud rasa kasih sayang sebenarnya? Tunggu dulu kan gitu, harus iya, dilihat betul, dulu. betul. Ya kan? Wujud rasa kasih sayang itu ada saatnya dan ada waktu yang tepat. Jadi gitu ya, untuk dia dipenuhi mungkin gitu ya. batasan kasih sayang itu berarti bisa Iya. kita kerucutkan pada hal-hal yang Allah ridhoi, Allah Iya, sukai ya Allah Ustadz ridhoi, ya. Allah sukai, iya. Dan kemudian juga sekarang masalah makan ya. Kemudian apakah makanan, berbagai macam jenis makanan ya sekarang ya. Apakah semua yang mau dimau anak ketika kita juga mampu untuk membelinya kemudian kita berikan aja gitu. Ya kan bukan. Tetapi Betul, nanti kalau itu betul. yang ada kita maknai sebagai wujud rasa kasih sayang kita kepada anak, maka apa kira-kira nanti yang akan terjadi? Kan tidak sedikit ya usia masih muda sudah mengalami sakit diabetes ya gitu Ustadz, ya. iya betul. Kalau sekarang itu kita lihat ya, orang masih muda. Biasanya orang diabetes itu kan di rata-rata orang ngelihat di atas usia 40-an tahun ke atas gitu ya. Tapi sekarang ini kalau kita lihat di berita ya, kita baca di media, itu ada anak-anak yang sudah diabetes ya Ustadz ya. Di dalam usia yang masih muda masih gitu sangat ya. muda Tapi sekali. apa itu penyebabnya tadi? Semua apa yang makanan yang dimau dan kemudian mampu untuk diberikan gitu ya, tanpa ada filter ya. mana yang Masya bagus Allah. nih untuk untuk anak saya, untuk dikonsumsi anak saya. Mungkin penasaran sekali-sekali gitu ya. Boleh lah ya. Cobalah mencoba tapi nggak banyak juga gitu ya. Untuk menghilangkan penasaran anak gitu ya. Tapi maka sekali lagi tidak semua apa yang dimau anak harus dituruti oleh orang tua. Karena bukan itu makna kasih sayang yang sesungguhnya gitu ya. Masya Allah. Tapi kita orang tua. Makanya kasih sayang kita itu tadi perhatian secara batiniah kita dan juga perhatian secara jasadiahnya gitu ya, yang harus fisiknya juga gitu ya, yang harus kita inikan gitu ya, perhatikan gitu. Fisiknya artinya di sini kasih sayangnya bagaimana anak ini tumbuh sehat kan gitu ya. Tidak semua yang dimau itu kita penuhin gitu ya, karena itu perlu ya untuk kita menjadi perhatian kita semua gitu ya. Kadang karena ibunya bapaknya juga doyan itu, akhirnya sama-sama Ustadz barengan gitu ya. Kalau untuk mencoba sekali-sekali mungkin sekali-sekali boleh lah ya. Apalagi kalau yang kadar ininya ya sudah kita tahu lah gimana pola makan yang ada saat ini, apalagi yang instan segala macam gitu ya. Betul, boleh sekali-sekali gitu ya. Karena kadang memang anak ini kalau sudah sekali suka dia terus-terusannya Ustadz ya, pengen itu gitu terus. Di berita yang terbaru kan ada satu makanan ya yang mungkin juga orang suka mengkonsumsi itu dalam kejadian yang baru. Kalau kita baca itu makan yang ada uapnya itu ya. Oh iya betul ya kan? Ya, yang mengandung nitrogen itu ya Ustadz ya. Ternyata tidak baik untuk kesehatan ya Ustadz ya. Tidak baik juga. Kemudian kan ada sebuah kejadian itu ya, kalau yang saya baca di berita itu ya, sampai anaknya dioperasi gitu kan. Nah, itu mungkin awalnya itu adalah senang gitu ya, senang
ingin mungkin memenuhi semua kebutuhan anaknya gitu ya. Maka ini kita perlu berhati-hati gitu Betul, ya, perlu betul. berhati-hati untuk Betul. apa namanya, meluangkan rasa kasih sayang kita kepada anak-anak kita dalam pemenuhan ininya, Yap, kebutuhannya gitu ya. Betul sekali. Jadi seperti itu. Baik Ustadz, Masya Allah, sahabat Suada, sore hari ini kita dapat ilmu yang luar biasa sahabat Suada dari pembahasan kita tadi bersama Ustadz Khair. Bagaimana ternyata kasih sayang itu sangat penting dijaga supaya Allah terus memberikan kasih sayangnya kepada kita, terutama orang tua kepada anaknya ya. Tadi mencium ya, memberikan barang-barang yang memang dibutuhkan, bukan diinginkan ya, dibutuhkan bagi mereka. Terus juga simpati dan lain sebagainya perlu kita pupuk terus-menerus sehingga kita menjadi pribadi yang penuh dengan kasih sayang. Baik Ustadz Khair, terima kasih atas kehadirannya sore hari ini Ustadz. Pekan depan kita mulai disambung lagi dengan pembahasan yang berbeda. Yang berikutnya nanti ini ya, membenci anak-anak perempuan sebagai perbuatan jahiliyah. Apa Ustadz tadi? Membenci anak-anak perempuan. Membenci. Iya. Oke. Sebagai perbuatan jahiliyah. Oke, berarti ada terjadi kalau memang ada pembahasannya membenci anak-anak sebagai perbuatan jahiliyah. Anak perempuan. Anak perempuan. Berarti ada yang membenci anak perempuan ya. Iya. Kan kalau dulu kita baca sejarahnya itu Umar ya. Betul, Umar yang mengebur anak perempuan ya. Betul. Oke. Zaman sekarang gimana bentuknya? Oke, pekan depan kita coba diskusi ya sahabat Suada. Baik Ustadz, makasih Ustadz sore hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Demikian sahabat Suada kebersamaan kita di program Tarbiyatul Aulad Inspirasi sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.